Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup A, Paralel A, sesi A1 ingin mempresentasikan tentang review materi praktikum ketiga, yaitu fermentasi wine pada praktikum mikrobiologi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rahmaniar Naulita, NPM 19001, dan partner Saya Siti Rabiatu Zaratunohov, NPM 19002. Nah, terima kasih. Saya mulai presentasinya. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya fermentasi itu? Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadinya pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Singkatnya adalah fermentasi itu proses yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroba. Nah, pada fermentasi wine sendiri, senyawa kompleks yang diubah yaitu glukosa atau C6H12O6 menjadi etanol C2H5OH. Selanjutnya, apa sih sebenarnya jenis-jenis dari fermentasi ini? Karena fermentasi macamnya tidak hanya satu. Yang pertama adalah fermentasi spontan dan tidak spontan. Nah, fermentasi spontan dan tidak spontan ini maksudnya adalah kalau fermentasi spontan itu tidak perlu ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk yeast atau starter, jadi tidak ada inokulasi. Nah, kalau fermentasi non spontan itu proses fermentasinya ditambahkan mikroba. Nah, lalu fermentasi yang kedua adalah berdasarkan bentuk substrat. Nah, yang pertama ada substrat padat. Itu menggunakan starter atau ragi padat seperti pada fermentasi tempe ataupun tape. Nah, untuk yang kedua adalah berdasarkan substrat cair. Nah, itu menggunakan starter yang digunakan ini bentuknya cair seperti pada fermentasi wine. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan perlu atau tidaknya oksigen. Nah, ini disebut dengan fermentasi aerob atau anaerob. Nah, apabila fermentasi aerob itu membutuhkan oksigen untuk proses fermentasinya. Nah, untuk fermentasi anaerob tidak memerlukan oksigen, seperti pada fermentasi wine ini. Nah, lalu lalu perbedaan fermentasi enzim dan mikroba. Nah, fermentasi enzim ini ditambahkannya enzim sebagai katalis, namun hanya sebagai senyawa kimia. Enzim tidak dapat memproduksi dirinya sendiri. Nah, lalu untuk fermentasi mikroba ini, mikrobanya berperan sebagai katalis, namun juga bisa memproduksi dirinya sendiri atau memperbanyak dirinya. Lalu juga ada hasil sampingnya. Selanjutnya adalah apa perbedaan bakteri aerob dan anaerob. Nah, lalu perbedaannya ini untuk bakteri obligat aerob ini bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya karena sistem pembangkit ATP-nya sangat bergantung pada oksigen sebagai aseptor hidrogen. Misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk selanjutnya bakteri fakultatif anaerob. Nah, ini bakteri ini tuh membentuk energi. Nah, tetapi jika tidak tersedia cukup oksigen, mereka menggunakan jalur fermentasi untuk mensintesa ATP. Nah, yang ketiga adalah bakteri obligat anaerob. Nah, bakteri ini tuh tidak dapat tumbuh apabila ada oksigen. Jadi bakteri ini tuh tidak memerlukan oksigen untuk tumbuh. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan bakteri. Nah, dari kurva ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada fase lak. Fase lak ini adalah fase penyesuaian diri, yaitu saat mikroba dimasukkan ke dalam starter atau substrat. Nah, lalu apabila mikrobanya ini tidak bisa hidup pada media yang kita tumbuhkan itu, maka mikroba akan menuju ke fase kematian. Nah, selanjutnya adalah fase eksponensial. Fase ini tuh di mana mikroba mulai membelah diri atau memperbanyak diri ketika mikroba telah sesuai dengan tempat hidupnya. Lalu yang ketiga ada fase stasioner, yaitu saat di mana jumlah mikroba yang hidup atau yang sama dengan mikroba yang mati. Nah, apabila dalam proses fermentasi ini kita tidak tambahkan starter, fase stasioner ini akan sebentar karena mikroba tidak dapat hidup lama. Nah, lalu yang keempat ada fase kematian.
Fase kematian ini adalah menurunnya jumlah bakteri karena sudah tidak dapat melakukan tugasnya, yaitu membantu proses fermentasi. Nah, definisi wine. Wine ini adalah minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang telah masak menggunakan katalis Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya pada proses fermentasi ini sebelum kita memfermentasikan buah perlu membuat starter. Starter sendiri itu apa sih? Starter adalah biakan mikroba yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium yang mempunyai tujuan untuk memperpanjang umur bakteri yang digunakan untuk proses fermentasi. Bisa juga untuk mempercepat proses fermentasi sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wine. Jenis-jenis wine ada 3. Yang pertama ada white wine, yaitu dibuat dari buah anggur apa saja, asalkan pada saat fermentasi, kulit dan bijinya sudah dipisahkan. Yang kedua ada red wine. Red wine ini minuman anggur yang berasal dari anggur berwarna merah. Warna merah diperoleh dari pencampuran antara kulit dan biji ke dalam sari buah yang telah diperas untuk difermentasi. Dan yang terakhir ada rose wine, yaitu jalan tengah antara merah dan putih. Kulit anggur dibiarkan sebentar selama fermentasi atau jumlahnya dibatasi. Ada reaksi pembuatan wine. Perubahan selama fermentasi mikroba yang bersifat fermentatif dapat mengubah karbohidrat dan turunan-turunannya terutama menjadi alkohol, asam, dan karbodioksida. Misalnya, pada fermentasi gula oleh hamir Saccharomyces menghasilkan etil alkohol atau etanol dan karbohidrat. Pada proses fermentasi wine, yang pertama yaitu pembuatan starter dengan bahan kecamba dan gula. Kemudian, setelah membuat starter, diinkubasi selama 24 jam. Setelah inkubasi selama 24 jam, dilakukan fermentasi. Botol fermentasi ditutup dengan corong trompet dengan tujuan agar tidak ada udara yang masuk, meminimalisir etanol atau alkohol menguap, dan munculnya mikroorganisme lain, sehingga akan mengganggu pada saat proses fermentasi. Setelah proses fermentasi berlangsung, di dalam proses fermentasi terdapat proses pertumbuhan mikroorganisme, sehingga dihasilkan produk yaitu fermentasi wine. Selanjutnya, bakteri yang digunakan fermentasi wine, yaitu Saccharomyces. Dalam pembuatan wine mengalami konversi melalui 2 tahap. Tahap pertama, pembentukan sirup glukosa dengan proses likuifikasi dan sakarifikasi. Tahap yang kedua yaitu fermentasi di mana gula akan diubah menjadi alkohol menggunakan Saccharomyces. Saccharomyces memiliki beberapa kelebihan dalam produksi etanol, antara lain pertumbuhan lebih cepat, kecepatan glukosa yang efektif dan tahan terhadap etanol dengan kadar 12-18%. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi wine. Yang pertama ada suhu. Pada proses fermentasi, suhu akan mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan hamir, di mana suhu yang optimum sebesar 25-30 derajat Celcius. Yang kedua ada pH. Pada kondisi basah, Saccharomyces tidak dapat tumbuh, dan pH optimum adalah 4,5-5,5. Yang ketiga ada oksigen. Oksigen mempengaruhi lama fermentasi. Saccharomyces dapat tumbuh dalam kondisi aerob, tetapi untuk fermentasi alkohol butuh kondisi anaerob. Berikut adalah lampiran pada saat pembuatan wine. Selanjutnya yaitu penentuan kadar alkohol. Setelah fermentasi berlangsung, langkah yang terakhir yaitu mengukur kadar alkohol yang terdapat dalam wine dengan menggunakan alat alkoholmeter. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih telah
telah menyimak dan telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.